Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping luber harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan takut. Kita lawan sampai terjadi perubahan di Republik ini. Merdeka! Allahu Akbar! Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa. Nanti Allah yang akan mengubahnya menjadi ular-ular yang akan memakan ular-ular palsu sihir Fir'aun. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa untuk membelah lautan. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha haroma. Lemparkanlah tongkatmu Musa, nanti bukan tongkatmu yang membelah lautan, tapi Allah yang akan membelah lautan. Kita lemparkan tongkat itu di sini, di MK. Insya Allah, Allah yang akan memenangkan perjuangan kita semuanya. Allahu Akbar. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Dua-duanya didiskualifikasi, atau kalau memang tidak bisa dua-duanya, satu saja cukup, yaitu Gibran, dan diulang pemungutan suaranya. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang, sama misal Hotman Paris bilang sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang, ya kan? Ini kan secara hukum itu pengakuan, itu nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai keberatan, tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah, ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam, dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini paslon 01 tidak taat hukum. Lawyer itu pegangannya adalah undang-undang, ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Saya
Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rabb. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya nggak? Itu muda kok. Ya Samsul apalagi pelangap-pelongo, pinter nggak sih? Yang ngomong aja kagak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apalin ya kok, dulu ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam ya, ini? Ya mau nggak mau diterima udah mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Perang. Itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Penentuan 2024, apakah Indonesia akan lepas ke tangan asing? 2024 hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk anak cucu kita. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari jika Bawaslu, KPU, pemerintah dan lembaga semuanya bersikap munafik ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar, ketika konstitusi dihianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan ribuan jutaan suara kepada sebuah lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah, lembaga versus rakyat. Oke? Ketika semua dikhianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut mandat Anda. Kami cabut mandat Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, tinggal beberapa hari lagi Anda kawal KPU. Jika pada endingnya KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket. Pertanyaannya, hak angket apakah akan tergulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Setelah itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi harus mundur dengan terhormat atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, terima kasih saya. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi. Pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi, mendukung, membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi, jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya heran juga mengapa Pak Anies tidak suka dengan rekonsiliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana, nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Melindungi ini, jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertib. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bam! Curang, bam! Curang, bam! Takbir! Allahu Akbar! Kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan mengira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kumpai aku. Hamba berjuang dari 2014, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang dia punya kuasa, pasti menang. Pasti menang, kumpai aku. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur! Yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Kumah, ya deh. Turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, ya nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak-pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak-pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak teh, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang.
yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan bisa. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Curang bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.
Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Bagi seorang presiden, pelanggaran tidak dilihat dari luasnya dampak dan sifat TSM-nya. Bagi seorang presiden, pelanggaran adalah pelanggaran dan itu merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya. Makanya, walaupun sekecil apapun pelanggaran seorang presiden dalam mempengaruhi hasil Pilpres yang baru lalu, pelanggaran tetaplah pelanggaran dan karenanya patut dihukum. Seandainya Presiden Jokowi ini terbukti sedikit saja melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, melakukan yang tidak etis untuk memenangkan anaknya, yakni Gibran, di ajang Pilpres kemarin, maka ini patut untuk dicatat. Maka sifat TSM, sifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibutuhkan, tidak perlu dipertimbangkan dalam menghukum kesalahan presiden tersebut. Pertanyaan kita kemudian, pertanyaan penting kita, di bagian mana saja Presiden Jokowi bisa melakukan pelanggaran yang terkait dengan Pilpres kemarin? Jawabannya, pelanggaran tersebut mungkin saja dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres berlangsung. Sebab, dugaan cawe-cawe Pak Jokowi buat mempengaruhi hasil Pilpres sudah ada indikasi-indikasinya jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres itu sendiri berlangsung. Dan karena cawe-cawe presiden begitu terbuka dan dilakukan dalam berbagai tahapan pemilu, kemungkinan para hakim konstitusi menemukan satu saja pelanggaran presiden menjadi sangat terbuka. Apakah itu dalam kasus Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dalam penyaluran bansos, dalam pengerahan aparat, ASN hingga kepala desa, ataupun dalam tahapan pemenangan lainnya.
Di sini, langkah mempermainkan status hukum seseorang boleh dikata adalah pelanggaran. Seharusnya proses hukum di Kejaksaan Agung itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Tentu, menyandera ketua umum partai hanya satu cara saja dalam menguasai tiket partai untuk ajang Pilpres. Ada beberapa cara lain dan tidak semuanya adalah pelanggaran. Sebagai contoh, salah satu peristiwa yang bisa dianggap sebagai langkah awal cawe-cawe presiden adalah tekanan dan ancaman terhadap ketua partai politik. Ini bisa dilakukan untuk mengendalikan partai politik sebagai kendaraan untuk pencalonan capres dan cawapres. Dan dari berbagai pemberitaan sebelum ini, kita tentunya bisa simpulkan kalau salah seorang ketua umum partai besar telah tersandera kasus hukum di Kejaksaan Agung sehingga partainya kemudian jatuh ke dalam kendali presiden. Di mana presiden bisa dianggap cawe-cawe adalah ketika KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pelanggaran dengan menerima berkas cawapres Gibran, padahal belum ada aturan, belum ada PKPU yang menjadi turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Untuk kasus ini, Ketua KPU sudah dinyatakan melanggar dan dihukum oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertanyaannya, apa motif KPU melakukan pelanggaran ini? Apakah sebagaimana Ketua Umum Partai tadi, ada pimpinan KPU yang juga tersandera oleh kekuasaan? Pertanyaan kita, mengapa KPU terburu-buru menganggap putusan MK harus dijalankan di ajang Pilpres 2024, padahal mereka belum berkonsultasi dengan para wakil rakyat di parlemen. Padahal, putusan MK sendiri tidak menyatakan perubahan tersebut harus dijalankan di ajang Pilpres tahun ini. Di mana presiden bisa dianggap cawe-cawe dan melakukan pelanggaran adalah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat capres dan cawapres sehingga Gibran jadi memenuhi kriteria buat maju di ajang Pilpres. Di tahapan ini yang patut kita catat adalah kesimpulan MK-MK bahwa memang sudah terjadi intervensi kepada MK. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sungguh aneh dan kemudian memang terbukti. Majelis Kehormatan MK menyatakan ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Paman Usman pun dikenai hukuman. Dia sampai kehilangan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yang keempat nih, yaitu dalam penyaluran bansos atau bantuan sosial. Tampaknya banyak yang tidak lazim, mungkin tidak sesuai prosedur dalam penyaluran bansos menjelang hari pencoblosan Pilpres ini. Jadi, sudah sangat tepat kalau para hakim konstitusi mendalami masalah tersebut agar praktek curang ini bisa dicegah, bisa dilarang untuk dipraktekkan lagi di masa yang akan datang. Pengungkapan masalah bansos ini penting sekali, sebab penggunaan anggaran negara, penggunaan uang rakyat untuk kepentingan elektoral sudah terlalu lazim dilakukan, terutama dalam pilkada-pilkada. Maka dari itu, Majelis Hakim Konstitusi pun sampai-sampai merasa harus memanggil 4 menteri dari Kabinet Presiden Jokowi buat menerangkan kebijakan yang mencurigakan ini. Lalu, ada tahap yang kelima, yakni pengerahan aparat dari kepolisian, ASN, hingga aparat desa untuk mengintimidasi dan menggiring warga agar memilih paslon nomor 2. Tentunya, sekarang ini kita sudah banyak mendengar cerita dan membaca pemberitaan seputar pengerahan aparat untuk menggiring suara warga. Nah, pertanyaannya, bagaimana aparat di berbagai daerah dapat bergerak serentak dan seragam kalau tidak ada orkestrasi dan instruksi dari atas? Satu saja pelanggaran presiden yang bisa diungkap, cukup satu saja, maka Pak Jokowi sudah bisa dianggap melanggar sumpah jabatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana para hakim konstitusi bisa mengungkap semua celah pelanggaran ini? Sampai sejauh mana mereka ini bisa membongkar semua ini? Ya, sayangnya kita masih harus sabar, menunggu sampai setelah liburan Lebaran nanti buat menemukan jawabannya. Lalu, siapa di antara para pejabat struktural negara yang punya motif menggerakkan aparat memenangkan paslon 02?
kalau bukan ayah dari salah seorang kontestan tersebut. Paling tidak, di 5 tahapan tersebut, di tahap akuisisi tiket parpol, putusan MK yang meloloskan Gibran, pelanggaran KPU yang juga meloloskan Gibran, penggunaan bansos hingga pengerahan aparat untuk memenangkan paslon nomor 02, kita bisa menemukan cawe-cawe presiden dan celah pelanggaran yang mungkin dilakukan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian.
tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.